Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami bangun dengan sukacita, dengan semangat yang dari Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami dapat memandang dan menghadapi hari ini dalam sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami, bentuk hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22. Tertulis demikian, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekali lagi saudara, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini ada banyak sekali jenis kejahatan. Ada kejahatan yang tidak nampak, dan ada kejahatan yang nampak. Ada kejahatan yang tidak mendapatkan hukuman, dan ada kejahatan yang mendapatkan hukuman dari penegak hukum. Namun di hadapan Tuhan, saudara, segala jenis kejahatan nampak di hadapan matanya, dan baginya tidak ada dosa kecil atau besar. Setiap dosa adalah pelanggaran kepada perintahnya. Dalam bahasa Yunani, dosa disebut dengan kata hamartia, yang artinya meleset dari sasaran. Jadi, kalau tindakan kita meleset sedikit saja dari firman Tuhan, itu sudah merupakan dosa. Perhatikanlah Musa dalam Bilangan 20 ayat 7-12. Ketika ia disuruh berbicara kepada bukit batu supaya keluar air, Musa tidak berbicara, tapi memukul bukit batu itu. Air memang keluar, mengalir dari batu, tapi Musa telah bersalah di hadapan Tuhan karena tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Hal itu menyebabkan Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, meleset sedikit saja dari firman Tuhan adalah dosa. Jangan kita berpikir, ini dosa kecil, tidak apa-apa dilakukan. Perbuatan ini hanya sekali ini saja saya lakukan, berikutnya tidak lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa adalah dosa, kejahatan adalah kejahatan, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 ini dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi di sini kita melihat saudara, bahwa kita sendiri harus berusaha secara aktif untuk menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ada bagian permohonan yang mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah melepaskan kita dari yang jahat dan menjauhkan kita dari pencobaan. Tapi diri kita sendiri yang seringkali coba-coba mendekat dengan pencobaan dan kejahatan. Itu sebabnya dalam Yakobus 1 ayat 14-15 tertulis, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah ditebus oleh darah Kristus, bukan lagi orang-orang yang hidup dalam dosa. Keinginan dosa dan kejahatan mungkin masih bisa menggoda diri kita, tetapi kita harus menjaga hati dan hidup kita agar tetap penuh dengan Roh Kudus dan senantiasa menuruti keinginan Roh.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita berdoa agar Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan dan dari yang jahat, maka kita secara pribadi juga harus dengan giat dan penuh kesungguhan menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Doa kita, saudara, harus disertai dengan tindakan nyata dari diri kita. Kita tidak akan berhenti berbuat dosa selama kita sendiri tidak mau berhenti. Kita secara pribadi harus memiliki komitmen untuk hidup benar. Ingatlah saudara, dosa hanya akan menghasilkan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dunia saat ini yang penuh dengan kejahatan, tindak kriminal, dan berbagai godaan dosa, tantangan-tantangan iman, mari tetap jaga hati dan kehidupan kita agar selalu kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jangan kita permainkan kasih karunia Tuhan, dan jangan kita sia-siakan anugerah-Nya dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita. Karena itu marilah kita selalu berpaut kepada pimpinan Roh Kudus dan taat kepada firman Tuhan. Ingatlah firman Tuhan ini sekali lagi, saudara. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar, yang mengingatkan setiap kami untuk hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk menjauhkan diri kami dari segala jenis kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau telah menjadikan kami sebagai ciptaan-ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Tuhan. Kami tidak lagi terikat dan terbelenggu oleh dosa, tetapi kami hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, kuatkanlah hati kami, teguhkan iman kami, supaya kami senantiasa kuat dan kokoh, berdiri di atas firman-Mu. Kami tidak goyah terhadap segala godaan-godaan dosa dan perbuatan-perbuatan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baharuilah kami terus ya Tuhan setiap hari. Jadikan kami pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami kerjakan, usaha, pekerjaan, atau pelayanan kami. Berkatilah ya Tuhan, sertai kami, supaya apapun yang kami lakukan berhasil oleh karena Tuhan, dan kami memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah, persoalan. Biarlah Tuhan menolong, menjamah setiap mereka, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar dan pertolongan yang ajaib bagi mereka yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.